Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya Ramdhani Sari akan mempresentasikan materi fungsi kompleks dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh sebagai tiket UTS fungsi kompleks. Nah, ini adalah peta konsep dari beberapa materi yang akan dibahas. Jadi untuk materi pertemuan pertama, saya menyajikan materi terkait dengan latar belakang eksistensi bilangan kompleks. Oke, jadi bilangan kompleks ini memiliki latar belakang ya. Di awal dengan ditemukannya keterbatasan bilangan real untuk mengkaji persoalan. Nah, jadi ditemukan persamaan kuadrat itu x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita ketika mencari solusi, ditemukan nilai x-nya itu sama dengan akar minus 1. Nah, apakah dalam bilangan real dikenal dengan akar negatif? Tentunya tidak. Itulah kenapa ditulis ini merupakan akar negatif sehingga disebut komplement bilangan real. Nah, kemudian penulis matematikawan Leibniz memperkenalkan jadi simbol I. Jadi ini adalah satuan imajiner. Jadi jika I kuadrat sama dengan minus 1, I sama dengan akar minus 1. Jadi kalau misalkan ada soal akar minus 9, maka kita bisa manipulasikan yaitu dengan akar 9 dikali akar minus 1. Akar 9 bisa kita peroleh dengan 2, yaitu plus 3 dikali plus 3 atau minus 3 dikali minus 3. Kemudian akar minus 1 sama dengan I. Makanya di sini ditulis plus minus 3i. Jadi bilangan ini disebut dengan bilangan imajiner. Jadi kita bisa lihat bentuknya ya. Jadi bilangan imajiner ialah bilangan yang dapat ditulis sebagai BI. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian B ini merupakan elemen bilangan real. Dengan kuadrat dari bilangan imajiner sama dengan minus 1. Nah, selain bilangan real juga terdapat bilangan imajiner. Jadi gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner disebut dengan bilangan kompleks. Nah, di sini teman-teman sekalian, saya menyajikan satu soal untuk pertemuan pertama. Ya, ini sebenarnya konsep awal ya. Jadi pengantar untuk materi di sini, materi pertemuan 1. Jadi soalnya 2 plus I kuadrat. Tentukan bilangan real dan bagian imajinernya. Jadi kita operasikan seperti biasa, 2 pangkat 2 sama dengan plus 4. 2 kali I, 2I dikali 2 sama dengan plus 4I. Dengan I kuadrat itu sama dengan minus 1. Sehingga diperoleh hasil akhir 3 plus 4I. Kita bisa lihat bentuknya. Jadi bentuk ini merupakan gabungan dari bilangan real dan imajiner. Kemudian kita identifikasi. Jadi untuk 3. Jadi 3 ini merupakan bagian real dari bilangan kompleks 2 plus I kuadrat ini. Sedangkan 4I itu merupakan bagian imajinernya. Selanjutnya adalah pertemuan kedua ya. Jadi untuk materi pertemuan kedua ini ya, untuk materi pertemuan kedua langsung saja ada beberapa sub ya yang akan menjadi acuan dalam menjelaskan beberapa hal penting. Ya, di sini cukup banyak, jadi langsung saja. Nah, untuk poin pertama, pengertian bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks sebenarnya di pertemuan awal tadi sudah ada pengantaran konsep bahwa bilangan konsep terdiri dari bilangan real dan imajiner. Bilangan yang berbentuk X plus I. Nah, I merupakan akar minus 1. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, maksud dari penulisan Z sama dengan X plus I itu apa? Jadi keterangannya, yang dimaksud dengan X di sini ini merupakan bagian real dari bilangan kompleks. Dan Y-nya atau Y merupakan bagian imajinernya. Sedangkan I itu merupakan satuan imajiner yang bernilai akar minus 1. Jadi contohnya seperti ini. Jadi formatnya ya seperti ini. 1 plus 2I.
Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi, biasa itu ya kalau dalam bilangan kompleks, himpunan, bilangan kompleks itu disimbolkan dengan C, di mana anggotanya dinotasikan dengan Z, di mana Z sama dengan X plus Y. Ya, X, Y elemen real dan Y kuadrat sama dengan minus 1. Nah, jika 0 merupakan bagian real, bilangan kompleks dan tidak sama dengan 0 merupakan bagian imajiner dari bilangan kompleks, maka ini bisa dinamakan, bilangan kompleks ini dinamakan imajiner murni. Karena kita bisa lihat contohnya. 0 dikali dengan 2i pastinya akan menghasilkan bilangan imajiner itu sendiri. Nah, begitupun kebalikannya. Jika tidak sama dengan 0 merupakan bagian real dari bilangan kompleks dan 0 ini merupakan bagian imajinernya, maka bilangan kompleks ini merupakan bilangan real. Karena kita perhatikan contohnya, maka menghasilkan bilangan real itu sendiri. Nah, untuk kesamaan bilangan kompleks, saya pikir tidak ada masalah ya. Jadi Y1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2. Jadi ini berlaku jika misalkan Z1 sama dengan Z2, jika dan hanya jika X1-nya sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah bidang kompleks. Jadi bidang kompleks ini merupakan jarak antara X, Y dengan titik awal. Nah, sebenarnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah bidangnya. Garis ini terbentuk dari titik pusat menuju titik yang terbentuk oleh titik Z, ya, bidang kompleks, bilangan kompleks. Jadi yang ini 0 ya, 0,0 di sini. Kemudian di sini ditarik garis lurus ya, Z sama dengan X, Y. Jadi contohnya Y7 plus 8I. Jadi seperti itu. Nah, untuk operasi aljabarnya sendiri tidak beda jauh dengan bilangan real, asalkan diketahui misalkan Z1-nya sama dengan X1 plus Y1, Z2 sama dengan X2 plus Y2. Nah, untuk penjumlahan nih, Z1 tambah Z2 sama dengan X1 plus X2 plus Y1 plus Y2. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena konsep awalnya adalah kita ingin mengelompokkan manakah yang termasuk bagian realnya dan mana yang termasuk bagian imajiner. Nah, begitupun seterusnya ya, pengurangan, perkalian. Nah, untuk pembagian sendiri, konsepnya adalah, jadi kita ceritanya ya, bahwasannya kita ingin membuat Z2 ini adalah, atau penyebut ini bebas dari bilangan imajiner, bentuk imajiner. Jadi caranya adalah kita bisa bentuk Z1 per Z2 kita kalikan dengan sekawan atau konjugat dari Z2. Ya, sehingga ketika dioperasikan, maka bentuknya seperti ini. Kita perhatikan penyebutnya bebas dari imajiner. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, saya pikir juga tidak ada masalah. Jadi minus Z dikalikan dengan minus Z itu negatif Z. Jadi kan Z ini adalah persamaan. Jadi negatif dikalikan dengan persamaannya. Jadi X plus Y. Jadi di sini ditulis negatif Z sama dengan minus X minus Y. Nah, kalau ini Z inverse itu kebalikan. Sehingga bentuk penulisannya 1 per Z. Nah, begitupun model seperti ini ya. Jadi jangan lupa dengan bentuk konjugatnya. Untuk sifat operasi aljabar, hukum komutatif. Nah, hukum komutatif itu berlaku untuk bilangan, untuk penjumlahan ya, operasi penjumlahan dan perkalian bilangan real ya, berlaku bilangan real dan juga bilangan kompleks pun berlaku. Karena bilangan kompleks itu kan, jadi bilangan real itu kan merupakan bagian dari bilangan kompleks. Nah, hukum asosiatifnya juga seperti itu. Ya, bentuknya Z1 tambah Z2 tambah Z3 sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Z3. Asalkan kita jangan lupa tanda kurungnya. Begitupun dengan sifat distributif atau penyebaran. Nah, bagaimana dengan elemen netral? Elemen netral dalam penjumlahan itu 0 ya, karena setiap bilangan kompleks kalau kita jumlahkan dengan 0 hasilnya bilangan kompleks itu sendiri. Nah, kalau elemen netral dalam perkalian itu sama dengan 1 karena bilangan kompleks dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan kompleks itu sendiri. Nah, untuk materi poin ke-6, jadi modulus.
Sebenarnya modulus ini untuk istilah untuk nilai mutlaknya ya. Jadi nilai mutlak ini bisa kita cari dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengkuadratkan titik yang diketahui. Jadi X, Y ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Ataupun dengan cara kita cari dulu dengan cara mutlak Z sama dengan akar Z dikali Z sekawannya ya. Jadi ada dua rumus di sini, sebenarnya nilainya juga sama. Jadi bentuk bilangan kompleks sekawannya X, minus Y. Jadi ingat bentuknya ya. Jadi itu sama dengan X minus Y. Nah, untuk poin ketujuh, sifat modulus dan bilangan kompleks sekawan. Jadi sifat modulusnya seperti ini. Z1, Z2 sama dengan mutlak Z1, Z2 sama dengan mutlak Z1, mutlak Z2. Jadi tidak beda jauh ya dengan sifat-sifat nilai mutlak pada bilangan yang kita pelajari baik itu di SMP ya, mutlaknya sifat nilai mutlaknya tidak berbeda jauh. Jadi bagian real sifat nilai ya, jadi nilai mutlak bagian real dari bilangan kompleks lebih dari sama dengan bilangan bagian real bilangan kompleks dan lebih kecil sama dengan dari bilangan nilai mutlak dari bilangan kompleks. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kalau misalkan ini kita lihat ya, Z ya 2 kali kita cari sekawannya, maka itu sama dengan Z itu sendiri. Ya, kita bisa baca-baca di sini. Jadi sifat-sifat ini untuk menunjang penerapan sifat-sifatnya modulus ya. Nah, untuk poin ke-8 bentuk kutub. Nah, kalau misalkan jadi bilangan kompleks itu kan bentuknya X plus Y. Jadi kalau disajikan dalam koordinat kutub R theta, maka kita misalkan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Nah, R cos theta ini teman-teman diperoleh dari ini, bidang kompleks ini ya. Jadi kan R cos theta itu adalah pertama kita harus lihat di sini bahwasannya garis ini ya yang terbentuk dari titik pusat hingga titik Z yang kemudian dihadapkan dengan garis lurus bidang X, maka terbentuk sudut theta. Nah, kemudian kita bisa tarik di sini. Kita peroleh nilai bahwasanya cos itu sama dengan X per R. Maka X itu sama dengan cos dikali R dikali cos theta. Begitupun juga dengan sin. Nah, sehingga diperoleh Z sama dengan R cos theta plus I R sin theta, atau itu sama dengan R cos theta plus I sin theta, atau bisa juga kita singkat dengan R cis theta. Nah, untuk modulus sendiri rumusnya seperti sebelumnya, X kuadrat plus Y kuadrat. Sedangkan untuk argumennya ya seperti ini langkah-langkahnya ya. Arkusin tangen Y per X ya, gitu. Dengan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi untuk poin ke-8, misalkan Z1 sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2, dengan R1 sama dengan mutlak Z1, R2 sama dengan mutlak Z2, maka argumen Z1 sama dengan theta 1, argumen Z2 sama dengan theta 2. Jadi untuk perkaliannya diperoleh argumen Z1, Z2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Nah, untuk pembagian sendiri syaratnya adalah karena kan penyebutnya ini Z2 merupakan penyebut ya. Jadi Z2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi sehingga argumen Z1 per Z2 sama dengan argumen Z1 dikurangi argumen Z2. Kita fokus ya bentuk ini. Nah, untuk inverse sebarang bilangan kompleks, jadi kalau Z sama dengan R, Euler pangkat I theta yaitu sama dengan Z inverse sama dengan 1 per Z, maka sama nilainya dengan 1 per R cis minus theta. Maka argumen 1 per Z sama dengan minus argumen Z. Nah, untuk pembahasan soal pembahasan pertemuan kedua, di sini sebenarnya soalnya lebih gampang ya saya sajikan. Tentukan nilai mutlak dari Z ya sama dengan akar 6 plus I. Jadi diperoleh X sama dengan akar 6 dan Y sama dengan 1. Ya, jadi ini kan koefisiennya 1.
Nah, menggunakan rumus mutlak Z sama dengan akar Z dikali Z konjugatnya atau sekawannya. Nah, tahap 1 mencari Z bilangan kompleks sekawan. Jadi kan ini kalau akar 6 plus I, masih ingat bentuknya ya, X minus Y, maka di sini akar 6 minus I. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan rumus mutlak Z sama dengan akar Z dikali Z bilangan kompleks sekawan. Nah, kita satu-satu ya. Jadi Z dikalikan dengan Z sekawan, bilangan kompleks sekawan, diperoleh ya, akar 6 kali akar 6 itu kan sama dengan 6. Kemudian I dikali minus I itu sama dengan minus I kuadrat ya, minus I kuadrat berarti plus 1. Itu sama, jadi hasilnya sama dengan 7. Maka jadi mutlak Z sama dengan akar 7. Nah, kemudian untuk pertemuan yang ketiga, materi pertemuan yang ketiga, kita bicara tentang teorema de Moivre. Nah, misalkan ini ya, Z1 sama dengan X1 plus Y1. Nah, sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1. Dan Z2 itu sama dengan X2 plus Y2. Nah, dengan R2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Maka diperoleh, kita masukkan nilainya. R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 dikali R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Masih ingat cara mengalihkannya ya? Jadi R1, R2 kita pindahkan ke depan. Kemudian kita kali masuk seperti mengoperasikan persamaan kuadrat untuk mencari faktor-faktornya kan ya. Jadi di sini cos theta 1 dikali dengan cos theta 2. Ya, seperti ini. Kemudian ini dikalikan dengan ini, diperoleh ini. I sin theta 1 dikali cos theta 2. Kemudian I sin theta 1 dikali I sin theta 2. Nah, kemudian kita peroleh nih. Jadi R1, R2 sama dengan cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2. Kenapa minus? Karena I kuadrat itu kan sama dengan minus 1. Ya, jadi ditambah dengan I cos theta 1 sin theta 2 plus sin theta 1 cos theta 2. Jadi ceritanya ini I-nya kita keluarkan ya. Jadi itu sama dengan R1 kali R2. Kemudian kita berlakukan rumus jumlah sudut dalam trigonometri. Jadi itu sama dengan cos theta 1 tambah theta 2. I sin theta 1 tambah theta 2. Nah, jika Z1 sama dengan Z2, maka diperoleh Z kuadrat sama dengan R kuadrat cos 2 theta dari mana? Karena di sini tetanya sama ya, theta 1 tambah theta 2. Jadi kita jumlahkan nilai tetanya. Kemudian di sini juga tetanya kita jumlahkan sehingga diperoleh seperti ini. Jadi kalau Z2-nya bentuknya seperti ini, Z3 juga bentuknya seperti ini, dan Z4, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya rumus Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta plus I sin N theta. Dengan bisa juga kita singkat dengan Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta. Nah, pembahasan soal pertemuan ketiga. Nah, ini ada sebuah soal yang dimana kita mengerjakannya dengan rumus de Moivre. Nah, dari soal ini kita bisa identifikasikan X-nya minus 1, Y-nya 1. Tahap 1 cari nilai R atau modulusnya, diperoleh akar 2. Nah, yang kedua adalah rumus theta. Theta di sini acuannya adalah Y per X. Y per X kita lihat di sini. Y per X ini di mana Y-nya bernilai positif dan X-nya bernilai negatif. Sehingga didapat tannya minus 1. Jika tannya minus 1 dengan Y-nya itu positif dan X-nya negatif, maka ini berada di kuadran 2. Ya, dengan nilai tetanya itu sama dengan 135 derajat. Ya. 135 derajat. Jadi substitusi ke dalam bentuk polar. Jadi kalau bentuk polar itu kan R cos theta plus I sin theta. Jadi kita substitusikan nilainya sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus de Moivre. Minus 1 tambah I pangkat 7 sama dengan R pangkat 7 cos N theta plus I sin N theta. Ini persamaan umum. Kita masukkan nilainya ya. Jadi operasinya begini. 7 dikali 3, ya kita substitusikan nilai N-nya sama dengan 7. Diperoleh cos 21 per 4pi ditambah I sin 21 per 4pi.
Nah, ini masih masuk dalam kategori sudut istimewa, sehingga saya lanjutkan operasinya. Jadi di sini kenapa di sini minus setengah akar 2? Karena setelah kita mencari ya, kalau misalnya kita ubah pi dalam bentuk derajat 180, maka diperoleh hasilnya ini 945 derajat. Kalau 945 derajat itu hampir hampir 2 kali lebih putarannya, dan sehingga jatuhnya di kuadran ketiga. Sehingga di sini diperoleh minus setengah akar 2, karena pada kuadran 3 itu nilai cos dan sin itu negatif. Nah, sehingga di sini operasikan seperti biasa ya. 8 akar 2 dikali minus setengah akar 2 hasilnya minus 8. Kemudian 8 akar 2 dikali minus setengah akar 2i hasilnya minus 8i. Nah, untuk materi pertemuan keempat. Nah, dalam materi pertemuan keempat ini, bentuk eksponen. Bentuk eksponen tidak terlepas dari rumus Euler. Ya, rumus Euler itu Euler I pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Nah, kalau bentuk polar itu bentuknya Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Kemudian kita substitusikan nilai Euler ini, bentuk umum Euler ini, maka diperoleh bentuk eksponennya R E pangkat I theta. Jadi ini ada hubungannya juga dengan sekawan ya. Jadi kalau ini X Z dalam kurung X, Y, X plus Y, maka sekawannya X minus Y. Kalau bentuk polar, maka sekawannya adalah R cos theta minus I sin theta. Sedangkan kalau bentuk eksponennya, maka sekawannya adalah R Euler pangkat minus I theta. Nah, kemudian untuk contoh soal pertemuan keempat. Nah, untuk contoh soal pertemuan keempat ini ya. Jadi penyelesaian untuk soalnya tentukan bentuk polar dan eksponen dari Z sama dengan 2 plus 2i. Kita identifikasikan satu per satu. Diketahui dari soal X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 2. Kemudian kita mencari nilai mutlak, itu sama dengan 2 akar 2. Nah, kemudian tahap selanjutnya mencari nilai theta. Yang perlu diperhatikan adalah nilai X, ini yang perlu kita perhatikan adalah nilai X dan juga nilai Y, posisinya apakah mereka bernilai positif atau negatif. Dan di sini keduanya bernilai positif, ya. Kemudian kita operasikan, diperolehlah nilai 1. Nah, tan 1 berada di kuadran 1, nilainya 45 derajat. Kita bawa ke dalam bentuk radian, jadi pi per 4. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam bentuk umum polar. R cos theta plus I sin theta, ya. Jadi kita ubah nilai R dengan 2 akar 2 dan theta dengan pi per 4, sehingga diperoleh persamaan bentuk polarnya seperti ini. Nah, untuk bentuk eksponennya adalah kita masukkan nilai R itu sama dengan 2 akar 2, ya. 2 akar 2 kemudian dikalikan dengan Euler pangkat I, tetanya kita masukkan nilainya yaitu pi per 4. Nah, untuk materi pertemuan kelima. Materi pertemuan kelima adalah akar bilangan kompleks. Nah, di sini sengaja saya mengawali dengan dari mana sebenarnya rumus ya ini berasal. Ya, dari ini. Rumus ini berasal. Jadi misalkan di sini saya buat ya, jadi akar ke n bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks Z akar ke n bilangan kompleks W ya bisa jadi Z saya tulis ya, Z sama dengan W pangkat 1 per N. Misal jika Z sama dengan ru cos pi plus I sin pi dan W itu sama dengan R cos theta plus I sin theta dengan Z pangkat N sama dengan W. Nah, Z pangkat N, kita pangkatkan semua ini pangkat N sehingga diperoleh hasilnya ini. Kemudian W tetap ya. Nah, dari keduanya ini kita samakan. Jadi kalau ru pangkat N sama dengan R, maka diperoleh ru sama dengan R pangkat 1 per N. Sekarang, dan N pi sama dengan theta plus 2 kpi. Kenapa bisa bentuknya seperti ini? Karena ini kan
akar bilangan kompleks ya, bisa lebih dari 360 derajat. Nah, kemudian jadi diperoleh akar Kn bilangan kompleks W sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka Z itu sama dengan R pangkat 1/N cos. Jadi kita kasih masuk ya, cos, jadi nilai dari ini NP itu sama dengan theta plus 2K pi per N plus I sin pi theta, jadi di sini kan kita substitusikan nilainya sama ya, jadi theta plus 2K pi per N. Nah, jadi di mana K ini merupakan bilangan bulat dan N bilangan asli. Nah, untuk karena kan ada beberapa nilai atau beberapa ya bilangan bulat yang dipenuhi untuk mencari nilai Z1, Z2, Z0, Z1 hingga Z ke N, maka di sini perlu ada batasannya. Jadi dengan K bilangan asli, bilangan bulat, maka theta plus 2K pi per N itu lebih dari sama dengan 0 dan harus kurang dari sama dengan 2pi dengan K 0, 1, 2, 3 hingga N kurang 1. Nah, untuk contoh soalnya pertemuan kelima. Nah, ini misalkan ada soal ya Z pangkat 3 minus 8I dan gambarkan pada bilangan kompleks. Pertama, seperti biasa kita identifikasikan lagi di mana di sini X-nya 0, Y-nya minus 8, Y-nya 8. Ya, Y-nya minus 8. Jadi, kita cari nilai mutlak, maka diperoleh nilai 8. Nah, kemudian untuk tetanya seperti biasa juga. Nah, kan kalau minus 8 per 0 ini kita lihat ya, ini adanya di sumbu mana? Karena di sini Y-nya tepatnya 0, X-nya tepatnya 0, dan Y-nya negatif. Maka kita bisa menggunakan di sini besarnya sudutnya itu adalah atau tetanya 270 derajat, diubah ke dalam bentuk radian jadi 3pi per 2. Rumus umumnya Z pangkat 1/N itu sama dengan R pangkat 1/N. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian karena di sini N-nya itu nilainya 3, maka batasan K yang kita cari adalah sampai 2. Gitu. Jadi untuk K-nya sama dengan 0, maka kita mencari nilai Z0, kita substitusikan karena K-nya 0, maka di sini tetap. Jadi kita kalikan ya. Jadi 2 kali 0, 0 tambah 3pi, jadi 3pi per 2 kali 3, 3pi per 6. Ya, sama. Jadi kemudian 3pi per 6 itu sama nilainya dengan 90 derajat. Jadi cos 90 sama dengan 0, dan sin 90 sama dengan 1, sehingga diperoleh nilai 2i. Nah, untuk K sama dengan 1. Jadi, untuk K sama dengan 1, maka tentunya kita operasikan lagi ya. 2 kali 2 itu sama dengan 4, tambah 3, 7. Jadi, 7 per 6. Kenapa per 6? Karena kan di sini 2 dikali 3 ya, 6. Jadi 2 cos 7pi per 6 ditambah I sin 7pi per 6. Di mana 7pi per 6 itu sama dengan 210. Nah, kalau cos 210 derajat tentunya dia bernilai negatif karena berada di kuadran 3. Begitupun juga dengan sin. Nah, kemudian kita operasikan, maka diperoleh nilai minus akar 3 minus I. Begitupun juga dengan K2-nya, dengan konsep yang sama. Diperoleh 2 cos. Jadi 11 ini, 11 pi per 6 diperoleh dari 2 kali 4, 8, ditambah 3, jadi 11. 11 per 2 kali 3, 11 pi per 6. Nah, begitupun dengan sin-nya. Jadi 11 pi per 6 itu sama nilainya dengan 330 derajat. 330 derajat berada di kuadran 4. Maka nilai cos-nya positif, yaitu setengah akar 3, dan nilai sin-nya adalah negatif, yaitu setengah. Sehingga diperoleh nilai akar 3 minus I. Nah, kalau misalnya kita gambarkan bentuknya seperti ini. Jadi untuk yang pertama, Z0 itu kan dia 90 derajat ya. 90 derajat tepatnya di sini. Kemudian untuk Z1 itu dia 210 derajat. Jadi kita putar dari sini sampai sini. Ya, kita anggarkan saja. Nah, kemudian untuk Z2-nya oke, dari pertamanya 90, kemudian Z2-nya dari sini sampai 330. Oke. Nah, untuk materi pertemuan ke-6.
Materi pertemuan ke-6 itu Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Cauchy-Riemann untuk menguji keanalitikan, jadi itu tujuannya. Suatu fungsi kompleks, W sama dengan F fungsi bilangan kompleks ya, sama dengan U X, Y plus I V X, Y. Di mana di sini du per dx artinya persamaan U kita turunkan terhadap X sama dengan persamaan V kita turunkan terhadap Y. Dan df per dx sama dengan minus du per dy. Nah, syaratnya yaitu ux harus sama dengan vy dan vx sama dengan minus uy. Kalau untuk fungsi harmonik, dia bentuknya seperti ini, jadi diturunkan 2 kali terhadap x kuadrat ya. Di sini juga diturunkan 2 kali terhadap y kuadrat, maka diperoleh bentuknya seperti ini. Nah, untuk contoh soal pembahasan di sini saya mengambil contoh untuk fungsi di sini Cauchy-Riemann ya. Jadi apakah fungsi kompleks f(x) sama dengan 2x 1 kurang y plus x kuadrat minus y kuadrat plus 2y dikali i itu analitik? Nah, penyelesaiannya pertama kita tulis dulu persamaannya masing-masing. Untuk u ya kita kali masuk diperoleh 2x minus 2xy. Untuk v juga demikian, maka diperoleh x kuadrat minus y kuadrat plus 2y. Tahap 1 du per dx ya. Jadi tahap 1 ini persamaan u kita turunkan terhadap x, maka diperoleh 2 minus 2y. Kemudian tahap 2 persamaan v kita turunkan terhadap y, maka diperoleh hasilnya minus 2y plus 2. Jadi kita lihat bentuknya sama kan ya, maka syarat 1 sudah terpenuhi, du per dx sama dengan dv per dy itu terpenuhi. Nah, syarat kedua itu dv per dx itu sama dengan 2x, jadi maksudnya persamaan v ini kita turunkan terhadap x, maka diperoleh nilainya 2x. du per dy kita turunkan terhadap, jadi persamaan u turunkan terhadap y, diperoleh minus 2x. Dan dv per dx sama dengan minus du per dy terpenuhi. Jadi, fungsi kompleks. Untuk pertemuan ke-7, jadi ya untuk pertemuan ke-7 bisa kita perhatikan. Materi dari pertemuan ke-7, jadi ini adalah materi terakhir dalam penjelasan pada kesempatan ini. Nah, oke, fungsi eksponensial dan logaritma. Fungsi eksponensial pada bilangan kompleks z sama dengan x plus y didefinisikan sebagai berikut. Jika fungsi bilangan kompleks sama dengan e pangkat Euler pangkat z sama dengan Euler x pangkat x plus y, maka kita bisa pilih ya. Jadi dalam eksponensial juga ada sifat pangkat seperti ini. Jadi e pangkat x dikali e pangkat y itu sama dengan e pangkat x. Nah, e pangkat y itu nilainya adalah cos y plus i sin y. Nah, jika diturunkan, jadi e pangkat z ini diturunkan terhadap z, maka menghasilkan Euler pangkat z itu sendiri. Jadi ini sifatnya. Jadi beberapa sifat Euler pangkat z tidak boleh sama dengan 0 ya, karena di sini nyata eksponennya Eulernya ya, maksudnya gitu. Eksponennya nyata. E pangkat 0 sama dengan 1, betul. Nah, kemudian ini e pangkat z plus w sama dengan e pangkat z dikali e pangkat w. Saya pikir di sini untuk sifat-sifatnya tidak beda jauh dengan sifat eksponen pada aljabar ya yang pernah kita pelajari ketika SMP. Jadi sebenarnya untuk lebih memperdalam bisa kita buktikan satu persatu juga. Nah, untuk fungsi logaritma sendiri, jadi kalau misalkan di sini simbol, jadi fungsi untuk beberapa fungsi bilangan kompleks z ada log z. Nah, jika z adalah bilangan nyata positif, nah, jadi kalau z bilangan nyata positif, maka log z itu sama dengan ln z. Nah, bisa kita tulis log di sini ya. Sifat yang dimiliki oleh ln z juga dimiliki oleh log z khususnya. Jadi log z dikali w sama dengan log z plus log w. Jadi log bilangan kompleks z dikali bilangan kompleks w sama halnya dengan log z plus log w.
Dan juga log Z dipangkatkan alfa sama dengan alfa log Z. Nah, untuk setiap bilangan kompleks Z, W, dan alfa. Jadi kita misalkan alfa ini adalah bilangan kompleks. Nah, misalkan Z sama dengan R, Euler pangkat IT adalah bilangan kompleks yang diberikan, maka log Z sama dengan log R, E pangkat IT. Nah, kita uraikan satu persatu, ya. Jadi ini sebenarnya tidak lari jauh dengan sifat logaritma. Jadi ln R sama dengan ln T, IT. Jadi di sini teman-teman, kalau log R itu kan bisa kita tulis dengan ln R. Jadi IT dikali dengan ln E itu sama dengan Euler itu sama dengan IT itu sendiri. Jadi log Z sama dengan ln. Kemudian berdasarkan sifat-sifat logaritma yang dimiliki log Z diperoleh log Z sama dengan ln mutlak Z plus I argumen Z. Maka dapat didefinisikan logaritma Z sama dengan ya ln Z plus I argumen Z. Dengan Z tidak boleh sama dengan 0. Nah, sifatnya seperti ini. Jadi kalau perkalian maka kita gunakan tanda penjumlah untuk memisahkan ya log Z dikali log W. Nah, untuk log Z per W itu log Z dikali dengan log W. Nah, kemudian untuk log Euler pangkat Z menghasilkan bilangan kompleks itu sendiri, sedangkan Euler dipangkatkan log Z juga menghasilkan bilangan kompleks itu sendiri. Dengan kalau misalkan sifatnya itu log Z dipangkat V itu sama dengan rho log Z. Nah, untuk pembahasan contoh soal, sebenarnya di sini saya tertarik ya, karena ketika kita mencari nilai ln minus 2 itu tidak ditemukan nilainya. Nah, kita bisa penyelesaiannya bisa menggunakan kita bisa menggunakannya dengan logaritma ya. Jadi di sini ln Z di mana kita misalkan Z sama dengan X plus Y. Jadi X-nya minus 2, kalau X-nya sudah minus 2, karena di sini tidak ditulis nilai Y-nya, Y-nya maka Y-nya sama dengan 0. Nah, seperti biasa kita mencari nilai theta. Theta tan inverse ya tulisannya. Y per X sama dengan 0 minus 2 sama dengan 90 ya 90. Maaf, maksud saya di sini 180 derajat. Jadi di sini kan untuk Y-nya positif atau Y-nya tepat 0 dan X-nya tepat negatif nilainya. Jadi di sini kita pakai pi ya atau 180 derajat. Ln minus 2 sama dengan ln. Jadi kita cari mutlak. Jadi minus 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 hasilnya ln 2 sama dengan kalau kita cari di kalkulator ya diperoleh 0,69. Sehingga ln minus 2 kita bisa masukkan ke persamaan. Ln minus 2 sama dengan 0,69 ditambah I dikali dalam kurung ya pi plus 2np. Jadi demikian ya untuk presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.